Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, sudah beberapa bulan kita belajar tidak bertemu langsung ya. Ibu juga udah kangen sama kalian semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya, di kelas 12 ini ya. Nah, di kelas 12 kan kita belajar tentang CorelDRAW. Untuk pertemuan kedua, kita akan mengenal tools CorelDRAW 12 ya. Kita akan melihat apa saja itu fungsi-fungsi dari tools yang ada di CorelDRAW 12. Oke. Nah, tools yang ada itu yang pertama adalah pick. Ya, pick. Itu biasanya dibilang itu pick tool gitu ya. Yaitu tool yang berbentuk seperti panah, mempunyai fungsi utama untuk memilih objek ya dan memindahkan objek ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau kamu melihat itu gambarnya yang tanda panah ya. Tanda panah itu artinya picknya berfungsi untuk memutar objek ya, untuk memutar objek. Kamu tinggal arahkan saja kursor kamu ke tanda panah ya, ke tanda panahnya kamu tinggal menggeser saja tanda panahnya, baik itu ke kanan ataupun ke kiri ya. Setelah itu untuk yang sebelah kanannya itu ada objek persegi dengan titik-titik ya, dengan titik-titik aja, tidak tanda panah. Nah, di situ fungsinya untuk mengubah ukuran objek ya, untuk mengubah ukuran objek. Tinggal kamu tarik aja itu titiknya ya, tinggal ditarik aja. Kalau mau dipanjangin tinggal tarik ke atas. Kalau mau dilebarkan tinggal kamu geser ke samping ya. Gampang kan? Apalagi kalau kamu punya laptop atau komputer di rumah ya, bisa langsung kamu praktekkan ya. Itu biasa dibilang itu titik-titiknya itu adalah nudge-nya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah shape edit ya, itu sering dibilang itu shape tools karena itu adalah bagian dari tools ya. Shape edit merupakan kumpulan tool yang berfungsi untuk mengubah sebuah objek, misalnya memotong gambar, menghapus sebagian gambar, dan yang lainnya ya. Nah, itu ada 7 buah tool, bisa dilihat dari sini ya. Oke, yang mempunyai komputer atau laptop silahkan dipraktekkan ya. Jangan lupa harus punya aplikasi CorelDRAW. Ini dia fungsi-fungsinya, kamu bisa lihat ya. Shape tool digunakan untuk apa, knife tool digunakan untuk apa, eraser tool digunakan untuk apa, smooth brush tool digunakan untuk apa, document navigator digunakan untuk apa, free transform tool digunakan untuk apa, virtual segment delete digunakan untuk apa ya, kamu bisa baca ya. Oke. Next adalah zoom ya, zoom tool ya. Zoom berkaitan dengan bagaimana pengguna dapat melihat lembar kerja dari jendela CorelDRAW ya. Nah, ini kegunaan dari zoom tool apa, kegunaan dari hand tool apa ya. Selanjutnya ada curve ya, tulisannya curve. Oke. Fasilitas dalam curve digunakan untuk membantu pengguna dalam membuat kurva dan garis ya. Fasilitas kurva ini terdiri atas 7 tool yang dapat dilihat ya, yang dapat dilihat ini di bawah ada tabelnya ya. Nah, fungsi-fungsinya kamu bisa melihat ya. Fungsi-fungsinya ada freehand tool ya, membuat garis, dan selanjutnya bezier tool ya, digunakan untuk membuat kurva. Oke. Setelah itu ada artistic media tool, itu membuat objek artistik ya dengan preset, brush, sprayer, kaligrafik, dan pressure tool ya. Di sini nanti kamu bisa gunakan di bagian sprayer itu ya. Kamu bisa gunakan untuk
menambah seperti gambar untuk balon-balon ya. Misalnya kamu mau buat undangan selamat ulang tahun gitu ya, undangan ulang tahun, kamu tinggal gunakan artistic media tool ya, artistic media tool di bagian sprayer, tinggal kamu goreskan aja ya, digoreskan aja langsung membentuk gambar balon-balon itu. Ada juga nanti gambar rumput, itu juga caranya sama, tinggal kamu goreskan aja langsung terbentuk rumput. Begitu juga dengan yang lainnya, pelangi juga ada ya. Oke. Nah, next itu ada pen tool, ada polyline tool, 3-point curve tool, interactive connector tool, dimension tool. Kamu lihat fungsinya ya. Next ada smart drawing tool ya, smart drawing tool ya. Dengan menggunakan smart drawing tool, gambar yang kita buat akan menyesuaikan diri ke bentuk-bentuk dasar yang mendekati dengan kurva yang lebih halus. Misalnya kita membuat objek yang mirip persegi, maka setelah mouse dilepas, objek tersebut secara otomatis akan berubah menjadi objek segi 4. Kita lihat ya gambar yang di sebelah kiri itu sebelum mouse dilepas. Sebelum mouse dilepas, yang sebelah kanan setelah mouse dilepas ya, itu bentuknya langsung jadi persegi. Oke, next itu ada rectangle tool ya. Oke, dalam rectangle kita bisa menemukan dua buah tool, yaitu rectangle tool dan 3-point rectangle tool ya. Kedua tool ini sama-sama mempunyai fungsi untuk membentuk persegi 4 ya. Yang membedakannya adalah cara pemakaiannya saja ya. Selanjutnya ada ellipse ya, sering dikatakan ellipse tool ya, digunakan untuk membuat bulatan, baik bulat penuh maupun oval ya, seperti keinginan kita. Nah, nih ya, gambar 1-10 itu menggunakan rectangle tool. Gambar 1-11 itu menggunakan ellipse tool ya. Oke, next kita lihat lagi, itu adalah objek ya. Di dalam objek kita menggunakan 3 macam tool, yaitu graph paper tool, polygon tool, dan spiral tool ya. Lihat ya di gambar 1-12 itu, yang pertama itu adalah graph paper tool ya. Yang kedua itu adalah polygon tool, dan yang ketiga adalah spiral tool ya. Oke, untuk fungsi-fungsinya kamu bisa lihat di tabelnya ya. Oke. Next ada perfect shape ya. Ada perfect shape, yaitu kita bisa membuat gambar dengan tools yang disediakan oleh perfect shape ya. Dengan perfect shape kita bisa membuat panah dengan arrow shape, membuat label dengan banner shape, dan membuat kotak dialog dengan callout shape secara mudah. Lihat ya gambarnya itu ya. Oke, ini dia penggunaannya ya. Oke. Next ada text tool. Text tool ini digunakan untuk membuat teks atau paragraf di dalam lembar kerja Corel ya. Kalau kamu membuat mengetikkan kata-kata, misalnya indah gitu ya kan, kamu tinggal klik tools text tool ya, itu yang kamu klik. Setelah itu tinggal kamu ketikkan kata yang kamu inginkan ya, tulisan yang kamu inginkan. Oke. Nah, setelah itu ada lagi interactive tool ya. Terdapat 7 tool yang merupakan interactive tool ya. Itu lihat gambarnya, bisa dilihat ya. Oke, fungsinya adalah, nah, kamu bisa lihat ada interactive blend ya. Blend itu untuk memadukan dua buah objek yang berbeda, Misalnya apa ya? Misalnya itu kamu buat objek elips ya, lingkaran gitu ya, elips. Setelah itu satu lagi kamu buat star
ya, objek star, bintang gitu ya. Mungkin satu posisi kamu posisikan di atas, satu lagi bintangnya itu di bawah gitu ya. Setelah itu kamu nanti klik interactive plane ya. Setelah itu kamu arahkan dia ke objek yang pertama, objek yang tadi yang pertama adalah elips ya. Kamu klik di elips, setelah itu tarik dia ke bawah ke gambar start. Setelah itu lepaskan. Ya, dilepaskan. Nah, ya. Nanti kamu akan melihat hasilnya. Cantik ya, bagus. Memang kalau ibu hanya menjelaskan aja nggak dipraktikkan kurang bisa dimengerti kan. Oke, nanti mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, kita bisa ke sekolah biar kita praktekkan. Karena untuk Corel Draw itu lebih asik kalau langsung kita praktekkan ya. Oke, next ada interactive contour tool ya, yaitu memperbanyak garis pada objek sehingga menimbulkan kesan timbul atau tenggelam pada objek. Itu tergantung kita mengaturnya ya. Nah, caranya bagaimana gitu. Ya mungkin kamu nanti punya aplikasinya di rumah gitu ya. Kamu tinggal buat objek, misalnya kamu buat objek persegi ya, rectangle tool ya. Kamu buat objek persegi ya. Setelah itu kamu klik interactive contour tool ya. Setelah itu kamu arahkan di objeknya, di objek tersebut tinggal tarik ke tengah gitu ya. Nanti dia akan membentuk seperti jaring laba-laba pada akhirnya gitu ya. Bisa nanti kamu munculkan D-nya makin lama makin ke dalam makin kecil gitu kotaknya. Dia seperti terkopi ke dalam gitu ya. Ini kamu lihat di bagian interaktifnya itu kan ada gambarnya, seperti itulah nanti tampilannya ya. Setelah itu ada interactive distortion ya. Fasilitas ini berguna untuk membuat distorsi pada objek. Distorsi itu seperti apa gitu ya kan. Ini juga menarik ya, nak. Misalnya kamu buat itu objek star ya, objek star nih kamu buat. Klik star, kamu buat objeknya gitu kan. Setelah kamu klik nanti terbentuklah objek star, kamu klik interactive distortion. Setelah itu kamu arahkan dia ke objek, tinggal kamu tarik mau kemana, boleh ke kanan, boleh ke kiri, ke atas, ke bawah, boleh ya. Nanti akan terbentuk objek yang dia tidak akan seperti star lagi karena dia sudah berubah bentuk ya, sudah berubah bentuk. Oke, yang punya aplikasinya boleh nanti diperhatikan ya anakku, karena ini sangat menarik. Oke. Next ada interactive drop show ya, digunakan untuk membuat bayangan pada sebuah objek. Tahu ya kalau membuat bayangan ya. Oke. Setelah itu ada interactive envelope. Apa itu envelope ya? Berfungsi untuk mengubah objek dengan menarik titik-titik pada objek. Ya, dengan menarik titik-titik pada objek. Misalnya ya, ini misalnya kita tadi buat tulisan nih. Kamu tadi udah klik text tool ya kan, kamu ketik di situ misalnya nama kamu ya. Misalnya nama kamu kita buat itu Indah misalnya ya. Indah, udah. Setelah itu kamu klik itu interactive envelope. Kamu klik, habis itu kamu arahkan ke nama kamu tadi. Kamu klik di situ ya. Setelah itu akan timbul nut-nut titik-titik dianya. Itulah yang harus kamu tarik-tarik, mau tarik ke bawah, mau tarik ke samping kiri, samping kanan atau ke atas gitu ya. Jadi bentuknya sesuai keinginan kamu ya. Oke, next ada interactive extrude. Apa fungsinya? Untuk mengubah objek dengan menarik titik-titik pada fungsinya untuk memberi efek 3 dimensi ya, yaitu extrude ya, memberi efek 3 dimensi pada sebuah objek. Kamu lihat dari gambarnya itu aja, gambar interaktif extrude bisa dibayangkan ya. Oke, seperti kalau kamu membuat kubus gitu ya, membuat kubus tampak belakangnya itu seperti apa gitu ya. Itu jadi dia efek 3 dimensinya ada gitu ya. Setelah itu ada interactive transparency. Dari namanya juga tahu transparan ya. Fungsinya membuat objek menjadi tembus pandang atau transparan. Oke, nanti bisa kamu praktekkan ya bagi yang mempunyai aplikasinya.
Next ada eyedropper ya. Dalam kelompok eyedropper terdapat dua macam tool yang saling melengkapi. Tool yang pertama adalah eyedropper tool. Eyedropper tool yang disimbolkan dengan icon bergambar pipet berguna untuk mengambil properti suatu objek seperti ukuran, warna, ketebalan garis, dan lain sebagainya ya. Setelah itu kamu lihat lagi ya, nih nanti bisa kamu baca. Oke, apa yang harus dilakukan ya, ini kan agar lebih jelas ya, agar lebih jelas apa yang harus dilakukan, bagaimana cara-caranya ya. Ini dia gambar objeknya ya. Oke, lihat perubahannya ya. Oke, nakku, sampai di sini kira-kira kamu tertarik nggak sih ya untuk mempraktekkan langsung penggunaan Corel Draw ini? Ya, kita doain mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan kita segera masuk ke lab ya, dan kita bisa langsung mempraktekkannya. Dari Corel Draw ini kita bisa membuat banyak sekali gambar-gambar ya, gambar-gambar bisa aja membuat logo. Kamu bisa membuat logo ya dari Corel Draw ya, bisa ya. Oke, nakku, kalau misalnya ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh ditanya ke ibu ya. Ibu sediakan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian jika ada yang kurang mengerti. Oke. Nah, nanti kalau kamu sudah belajari materinya, ada tugas nanti silahkan kamu kerjakan ya. Tugasnya silahkan kamu kerjakan. Bagi yang memiliki komputer atau laptop dan juga aplikasi Corel Draw boleh digunakan. Bagi yang tidak punya, kalau bisa diusahakan mungkin ke tempat temannya yang dekat ya, jangan jauh-jauh. Kalau nggak bisa juga nanti, kalau nggak ada teman yang dekat dengan rumah kamu bisa gambar di kertas aja dulu ya, di kertas aja kamu gambar dulu, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita bisa segera berkumpul di sekolah, kita bisa mempraktekkan tugas-tugas kita di lab ya. Oke, nakku, kita sama-sama berdoa COVID-19 segera berlalu. Oke, see you. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya.